Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dinar Mindrati Fardani, Sarjana Pertanian, Magister of Bioteknologi, Doktor of Filosofi, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biologi Molekuler. Perkenalkan, saya David Kurniawan Yusuf dengan NIM 2311 201005 dari Program Studi Bioteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dengan judul DNA Demic Escherichia coli Analisis Pengaruh Sinar Ultraviolet. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sinar ultraviolet yang menyebabkan E. coli tersebut bermutasi, kemudian yang ketiga dampak dan implikasi yang terjadi pada materi genetik E. coli setelah terpapar sinar UV, keempat perbaikan DNA dengan metode perbaikan eksisi pada E. coli yang terpapar sinar UV, dan yang kelima adalah kesimpulan. Baik, masuk ke pendahuluan. Menurut Maslowska et al. 2019, lingkungan mengandung banyak agen perusak DNA, baik fisik maupun kimia, diantaranya seperti radiasi pengion, sinar UV, alkilasi, ikatan silang, zat pengoksidasi, dan lain-lain. Kerusakan DNA yang tidak diperbaiki akan menghadirkan tantangan yang sangat serius bagi sel karena dapat menimbulkan mutasi yang merusak atau menyebabkan kematian sel. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat terjadi secara spontan atau akibat faktor eksternal seperti tadi, yaitu radiasi, terus sinar UV, bahan kimia, maupun virus. Pada bakteri E. coli sendiri, mutasi dapat berdampak positif maupun negatif. Beberapa mutasi dapat memberikan keuntungan selektif seperti ketahanan terhadap antibiotik. Hal ini memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan antibiotik. Sedangkan mutasi yang merusak dapat mengganggu fungsi gen penting seperti gen yang terlibat dalam replikasi DNA, transkripsi, sintesis protein, atau metabolisme. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsi sel atau bahkan kematian sel pada bakteri Escherichia coli. Escherichia coli, di antara bakteri lainnya, telah mengembangkan sistem yang dapat diinduksi yang disebut dengan respon SOS, yang memungkinkannya dapat bertahan dari peningkatan kerusakan DNA yang secara tiba-tiba. Nah, masuk ke sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau UV adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 100 nanometer sampai 400 nanometer. Radiasi sinar ultraviolet atau UV mempunyai kemampuan dalam mereduksi atau menonaktifkan bakteri, salah satunya pada E. coli. Radiasi sinar ultraviolet merupakan suatu sumber energi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dinding sel E. coli dan mengubah komposisi asam nuklearnya. Absorpsi ultraviolet pada DNA dapat menyebabkan E. coli tersebut tidak mampu melakukan replikasi akibat pembentukan ikatan rangkap 2 pada molekul-molekul pirimidin. Nah, masuk ke dampak dan implikasi paparan sinar UV. Setelah terpapar sinar UV, terjadi beberapa dampak dan implikasi utama pada materi genetik E. coli, yaitu yang pertama ada kerusakan DNA, di mana sinar UV terutama pada panjang gelombang 200-310 nanometer dapat menyebabkan pembentukan dimer pirimidin, di mana terjadi ikatan yang terbentuk antara timin maupun sitosin yang berdekatan dalam untai DNA. Teman-teman bisa melihat gambar yang di bawah itu. Di situ terlihat timinnya saling berdekatan ya. Hal ini mengganggu replikasi dan transkripsi DNA sehingga sel tidak dapat membelah dan berfungsi dengan baik. Dimer ini menghalangi replikasi DNA karena enzim DNA polimerase tidak dapat melanjutkan sintesis DNA di area yang rusak tersebut. Jika tidak diperbaiki, kerusakan ini dapat menyebabkan mutasi maupun kematian sel. Selanjutnya, yang kedua, aktivasi perbaikan. Kerusakan DNA akibat paparan sinar UV memicu aktivasi mekanisme perbaikan DNA pada E. coli seperti pemotongan DNA yang terpapar sinar UV. Hal ini karena
respon SOS tadi. Aktivasi jalur perbaikan dipicu oleh kerusakan DNA yang terdeteksi oleh sel. Nah, ini adalah respon SOS yang tadi, di mana protein seperti REC-A berperan penting dalam mendeteksi kerusakan dan menginduksi perbaikan melalui rekombinasi homolog yang memungkinkan E. coli tersebut untuk memperbaiki kerusakan dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu yang terakhir, deformasi dan kematian sel, di mana sel-sel E. coli yang terpapar sinar UV akan menunjukkan perubahan bentuk seperti menjadi elips atau dia mengalami pecah atau lisis. Hal ini mengindikasikan kerusakan struktural yang lebih luas pada membran sel dan komponen internal lainnya. Kerusakan DNA yang parah akibat paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kematian sel bakteri E. coli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme perbaikan DNA pada Escherichia coli akibat sinar UV. Di sini saya mengambil jenis repair-nya yaitu excision repair atau perbaikan eksisi. Yang pertama yaitu adalah pembentukan lesi, di mana sinar UV menyebabkan pembentukan dimer pirimidin, yaitu ikatan silang antara dua basa pirimidin, timin atau sitosin yang berdekatan dalam rantai DNA. Hal ini dia mengganggu struktur normal DNA dan dapat menghambat replikasi dan transkripsi pada bakteri E. coli. Kemudian yang tahap kedua adalah inisiasi perbaikan. Proses perbaikan dimulai dengan pengenalan kerusakan oleh kompleks enzim yang terdiri dari produk gen UVRA, UVRB, dan UVRC. Enzim-enzim ini berfungsi untuk mengenali dan mengincis atau memotong DNA di sekitar lokasi kerusakan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah incisi. Setelah kerusakan dikenali, UVRA dan UVRB bekerja sama untuk memotong DNA di lokasi yang tepat, sedangkan UVRC kemudian berperan dalam memfasilitasi pemotongan lebih lanjut sehingga menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang mengandung lesi. Kemudian tahap yang keempat yaitu eksisi. Setelah incisi, bagian DNA yang rusak dihilangkan. Proses ini melibatkan aktivitas eksonuklease, enzim eksonuklease yang menghapus beberapa nukleotida di sekitar dimer pirimidin. Biasanya akan menghasilkan potongan pendek sekitar 20-30 nukleotida. Kemudian tahap selanjutnya yaitu resistensis. Setelah bagian yang rusak dihilangkan, DNA polimerase akan mengisi celah dengan nukleotida yang sesuai. Menggunakan untai DNA yang tidak rusak sebagai cetakannya, hal ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi genetik yang benar dipulihkan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah ligasi. Enzim ligase akan menyambungkan atau ligat ujung-ujung DNA yang baru disintesis dengan untai DNA yang ada, menyelesaikan proses perbaikan. Dan yang ketujuh adalah, atau yang terakhir, proses regulasi. Proses perbaikan ini juga diatur oleh sistem regulasi REC-A hingga LEX-A yang menginduksi jalur perbaikan lebih lanjut jika kerusakan DNA terdeteksi kembali. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah sinar ultraviolet atau UV dapat menyebabkan mutasi pada Escherichia coli dengan merusak struktur DNA, terutama melalui pembentukan dimer timin yang mengganggu dimer pirimidin, terutama timin atau bisa juga sitosin, yang mengganggu replikasi dan menyebabkan kesalahan genetik. Paparan sinar UV ini berdampak pada materi genetik E. coli yang dapat mengubah sifat fenotipik dan genotipik bakteri, serta berpotensi meningkatkan resistensi antibiotik. Namun, E. coli memiliki respon SOS yang memungkinkan mekanisme perbaikan DNA yang efektif, seperti perbaikan eksisi, yang melibatkan pengenalan dan penghilangan basa yang rusak, diikuti dengan sintesis DNA baru. Baik, ini beberapa referensi yang saya jadikan bahan acuan untuk menjelaskan salah satu materi tersebut. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.